dari kelompok 1 dan kami akan mempresentasikan materi dari Budia yang berjudul Liking with your business strategy. Oke, perkenalkan kelompok kami dari kanan, Steven, Dini, Alvin, Titin, Bebas ya? Saksikan video selanjutnya. check it out. Kita adalah customer centricity atau customer centric marketing, yakni menempatkan marketing pada pusat customer. Seperti contohnya di Amazon adalah suatu perusahaan, salah satu perusahaan yang menerapkan seperti penjualan sepatu. Penjualan sepatu ini menggunakan kita memakai dahulu, kemudian kita bayar. Jadi mengutamakan keinginan dari konsumen. Jadi kita memakai dulu, kemudian kita bayar. Beda dengan Indonesia. Indonesia ini adalah dengan menerapkan kita bayar dulu, kemudian kita pakai. Seperti itu. Model bisnis yang pertama adalah mass market B2C, yaitu business to customer. Model yang mencakup organisasi yang menjual produk yang menarik bagi masyarakat luas, jangkauan konsumen dengan harga terjangkau. Contohnya kayak perusahaan Wings yang menjual bahan pokok. Yang kedua adalah Nickel B2C, yaitu business to customer. Model yang merupakan business direct to customer yang bekerja dengan jarak tertentu seperti bisnis yang ditujukan spesifikasi tertentu atau individu dengan kekayaan yang sangat tinggi. Contohnya perusahaan Harley Davidson yang menjual produk langsung ke pabrik ke konsumennya. Yang ketiga yaitu B2B, business to business. Model B2B mencakup organisasi seperti grosir atau teknologi pengecer yang menjual langsung ke bisnis lain. Contohnya PT Indofood yang menjual barangnya ke outlet. Yang keempat adalah premium, model yang menarik pengguna dengan memberikan presentasi produk atau layanan Anda secara gratis dan menawarkan pengalaman yang lebih menarik dan lebih dalam dengan harga tertentu. Contohnya yang banyak digunakan seperti YouTube Premium. Ini adalah poin global strategy. Nah, di poin global strategy ini ada 3 poin lagi, guys. Yang pertama adalah kultur, yang kedua adalah language atau bahasa, yang ketiga adalah payment. Nah, sebelum kita masuk ke pasar global, kita harus tahu, guys, budaya di setiap tempat itu berbeda. Jadi kita harus pastikan benar target kita apakah sesuai dengan budaya yang ada di tempat itu. Yang kedua, guys, ada language, bahasa. Kita juga tidak bisa mengabaikan bahasa, guys. Ya seperti contohnya McDonald ya. Kalau McDonald di Cina juga namanya juga berbeda karena dia menganggap nggak bisa bahasanya disamakan. Jadi harus mengikuti bahasa di daerahnya. Ada beberapa negara yang seperti itu, guys. Ya, nomor 3 adalah payment. Guys, ya saya beritahu ya, di Jerman itu 80% pembayaran masih menggunakan tunai. Sedangkan di Amerika 50% sudah menggunakan cashless, non tunai. Jadi kita juga harus paham 3 poin ini menentukan sekali bagaimana keberhasilan kita dalam pemasaran secara global. Selanjutnya adalah brand ya. Brand ini mencakup 2 poin penting. Yang pertama adalah value atau nilai. Nah, kita itu harus punya nilai-nilai yang berisi informasi tentang usaha kita dan bisa disampaikan konsumen, guys. Yang kedua adalah visual identity. Bagaimana melalui brand ini identitas dari perusahaan Anda ini bisa tersampaikan kepada konsumen yang melihat atau membaca brand kalian. vision. Visi adalah pernyataan yang harus mewujudkan semua yang ingin dicapai bisnis Anda. Anda harus memastikan bahwa strategi bisnis Anda harus selaras dengan visi Anda. Hal ini dapat dilakukan dengan penyesuaian beberapa tujuan bisnis, saluran yang dipilih, dan perpesanan atau iklan Anda. Yang kedua, culture. Budaya ini utamanya berasal dari keputusan dan perilaku tim kepemimpinan. Selain itu, ada beberapa hal yang menunjang terbentuknya budaya dalam organisasi seperti kebijakan SDM, tata letak kantor, rencana pertumbuhan, rekrutmen, lokasi, dan banyak lagi. Misalnya jika bisnis Anda berfokus pada hasil, maka penelusuran berbayar menjadi strategi yang bagus karena berfokus pada kinerja dan bergantung pada data melacak kinerja secara akurat. And insight. Penelitian adalah kekuatan pendorong di balik strategi apapun karena hasil penelitian tersebut dapat menunjukkan bahwa terdapat celah untuk dapat dieksploitasi oleh bisnis Anda. Contohnya seperti tim R&D dari Samsung selalu melakukan riset kekurangan dari Samsung, kelebihan dari kompetitor, dan ke depan masyarakat itu menginginkan HP seperti apa sehingga Samsung dapat menjadi pilihan. Indikator kinerja utama atau KPI adalah alat ukur yang menggambarkan efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih untuk Budia yang sudah melihat ini ya. Please share, like, dan subscribe. Tarik sis. Small call.